apa yang mau terjadi dalam hidup saya. Jadi kalimat gitu, apa yang mau terjadi dalam hidup saya, statement 1. Statement 2 adalah, kenapa itu penting. Halo NLPers, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang NLP dalam NLP Leadership Indonesia. Kita mau bahas nih satu topik yang lagi hangat-hangatnya gitu ya, lagi hot topik nih belakangan ini ya, yang menyangkut dengan bola ya, terutama teman-teman yang suka bola nih. Saat ini bersama dengan saya sudah ada Coach Antonius Arif. Halo Coach. Hai. Coach, kita mau bahas nih topik yang lagi hot ya saat ini ya, Coach ya. Itu tentang Roberto Mancini. Ya, Roberto Mancini yang menjadi coach ya atau pelatihnya dari tim sepak bola Arab. Yep. Nah, ini menarik nih Coach nih. Nah, waktu itu kan sebelum bertanding ya Coach ya. Jadi si Roberto Mancini ini mendapatkan dari netizen gitu ya, dari netizen kalau dia tidak berhasil gitu ya, atau kalau tim dari Arab itu tidak menang, dia diminta keluar gitu ya Coach ya. Nah, ini kan benar-benar sangat-sangat gimana ya Coach ya, apalagi dia itu fokusnya harus menghadapi satu pertandingan yang bukan, istilahnya bukan hanya pertandingan yang antar liga atau hanya di dalam kandang sendiri gitu. Ini kan pertandingan dengan antar negara gitu ya Coach ya. Dan itu benar-benar sangat dibutuhkan mental yang kuat sebagai seorang pelatih gitu ya. Nah, ini bagaimana nih Coach dari sisi NLP-nya? Nah, ini menarik nih. Jadi ini ketika kita berbicara ini kan kita sebenarnya topiknya ini kan bukan hanya sekedar berbicara mengenai sepak bola. Tapi kita berbicara juga bahwa begitu juga kalau dalam konteks pekerjaan. Ya, seorang manajer diawasin. Atau ketika saya menjadi GM di salah satu perusahaan, saya diawasi dan sebagainya. Ketika menjadi sales director di sebuah perusahaan juga diawasin dan sebagainya. Diawasin itu kayaknya nggak enak gitu ya Coach nggak ya? enak gitu ya. Karena pasti ya kalau mama misal beda ya kalau ceritanya saya dari posisi manajer terus kemudian jadi GM, kemudian jadi sales director di perusahaan yang sama. Tapi kalau dari perusahaan luar ketika kita masuk itu kita diawasi loh. Oh, ini dia gimana Diawasi gitu ya? ya dan ada kontrak dan sebagainya. Makanya juga nggak aneh di beberapa perusahaan ada yang presidir pun pakai sistem kontrak. Atau direktur sistem kontrak. Bahkan pihak hotel pun juga ada beberapa yang masih kontrak. Dikontrak karena dia mau dilihat performan pekerjaannya. Itu sama aja kan? Ya, Cuman bedanya melihat performan ya. Cuman bedanya kita ini bidangnya bukanlah bidang sepak bola, tapi di bidang pekerjaan. Memang pada dasarnya ketika kita diawasin seperti itu kita nggak enak. Nah, kalau saya mau ceritakan satu hal yang sederhana, cerita yang sangat sederhana banget. Ini ada cerita yang menarik. Ada orang yang katanya ya, sebelumnya mukanya jerawatan. Mukanya jerawatan karena dia suka berkaca. Bercermin maksud saya. Nah, tetapi suatu ketika karena di rumahnya tersebut kaca cerminnya pecah, akhirnya dia tidak pernah lagi bercermin. Jadi setiap hari aktivitas dia, pokoknya dia melakukan seperti bisa cuci muka dan sebagainya, dia tidak pernah bercermin sama sekali. Karena tidak bercermin, tahu apa yang terjadi? Ternyata suatu ketika dia lagi lewat satu lokasi yang tidak ada cerminnya, ternyata jerawatnya tidak ada, Bu. Kenapa? Ini yang menarik. Pikiran bawah sadar itu akan bekerja ketika dia melihat sesuatu. Dia merekam sesuatu dan itu yang dimunculkan di nyata. Begitu juga dalam konteks NLP, Neuro Linguistic Programming, ketika kita memprogram sesuatu dalam pikiran kita, maka itu akan menjadi kenyataan. Jadi artinya kalau kita, istilah yang paling saya suka kalau kita ambil dari Stephen Covey, dia mengatakan segala sesuatu tercipta 2 kali, Bu. Yang satu tercipta dalam pikiran, yang kedua adalah tercipta di dunia nyata. Jadi kalau kita mau melihat sesuatu di dunia nyata, kita harus bisa melihat di dalam pikiran. Menarik ya. Bahkan dari pengajaran agama saja gitu ya, di Alkitab kita atau kitab suci dan sebagainya, banyak yang mengatakan kalau kita mau melihat sesuatu nyata di dalam muka bumi ini adalah kita harus melihat dulu di pikiran kita. Kalau kita mau melihat diri kita sehat, kita harus membayangkan diri kita sehat. Ya jangan kalau dia mau melihat diri kita sehat, sama jangan seperti berimajinasi gitu. Betul, berimajinasi. Jadi dia nggak boleh ngomong tentang bahwa dirinya sakit, nggak boleh apa. Bahkan seluruh perkataan-perkataan yang diucapkan adalah perkataan-perkataan yang menunjukkan sesuai apa yang dia mau lihat. Saya kasih contoh yang paling gampang, seperti contoh gini. Saya pernah dapat satu buah teknik yang menurut saya cukup menarik.
Dan teknik ini pernah saya pakai ketika saya kena stroke ringan. Jadi pada suatu ketika saya dapat tekniknya gini, nanya, apa yang mau terjadi dalam hidup saya? Jadi kalimat gitu, apa yang mau terjadi dalam hidup saya? Statement 1, statement 2 adalah kenapa itu penting. Dapat ya Bu ya? Apa yang mau terjadi dalam hidup saya dan kenapa itu penting. Nah, ketika saya kena stroke ringan tersebut, ketika dalam perjalanan tersebut saya sempat merasa ada gejala yang nggak benar, saya langsung masukkan di dalam pikiran saya adalah apa yang mau terjadi dalam hidup saya. Dan itu saya perkatakan walaupun pada saat itu lengan kanan saya, kaki kanan saya dalam kondisi lemes. Saya cuma bilang, yang mau terjadi dalam hidup saya adalah saya mau umur panjang. Yang mau terjadi dalam hidup saya normal. Yang mau terjadi dalam hidup saya adalah saya normal dan sebagainya. Pokoknya saya membayangkan sesuatu yang positif. Sehat gitu ya. Sampai kapan kita menggunakan kalimat itu? Sampai pemikiran kita positif. Setelah sudah positif, baru saya lanjutkan. Kenapa itu begitu penting buat saya? Karena saya mau melihat anak saya sampai dewasa, sampai mereka menikah, mereka punya anak, dan saya punya cucu. Itu yang saya masukkan dalam program pikiran. Jadi saya ucapkan lagi, kenapa itu begitu penting? Karena saya mau lihat anak saya sampai dia punya cucu. Dia punya anak. Kenapa itu penting? Terus saya keluarkan kalimat-kalimat positif. Jadi kalimat cuma 2. Apa yang mau terjadi dalam hidup saya dan kenapa itu penting. Ya. Jadi setiap kali kita bilang apa yang terjadi di hidup saya, kita pertanyakan lagi kenapa itu begitu penting. Betul. Gitu ya. Jadi kalau kita bicarakan tentang Roberto Mancini, idealnya kalau kondisi seperti itu apa yang harus dilakukan? 1 adalah dia tidak perlu baca berita, sama seperti cermin tadi. Semakin dia tidak baca berita, apa yang terjadi? Maka isi kepalanya akan netral. Bahkan ada yang cerita menarik nih. Ini cerita dari Zig Ziglar. Ini saya sering banget ngebawain cerita ini. Ibu tahu lebah? Ya. Lebah itu badannya gendut ya Bu? Betul ya? Lebah gendut, kepalanya gede, pantatnya lebih gede lagi ya? Setuju? Sayapnya gede apa enggak? Kecil. Secara logika, kalau kita lihat bagi Bu, capung, kepalanya gede, ekornya kecil tapi panjang. Sayapnya gede, panjang. Betul ya Bu ya? Jadi kalau capung terbang make sense nggak? Make sense dong. Karena sayapnya besar. Sayapnya besar, belakangnya pun pipih. Itu mirip-mirip kayak helikopter ya. Kalau kita lihat sekitarnya ya, betul ya? Pertanyaan mana? Lebah bisa terbang apa enggak? Logika. Nggak bisa Bu. Secara teori aerodinamis, nggak mungkin ada benda yang bisa mengangkat sayapnya pendek, tapi badannya gendut. Teori itu nggak bisa. Nggak bisa. Tapi in fact. Tapi dalam kenyataan, bisa. Dia bisa terbang. Zig Ziglar suka bercanda, ngomongnya gini, untung aja lebah itu buta huruf. Coba kalau dia nggak buta huruf, dia nggak buta huruf dan dia bisa mendengar, dia akan mendengar apa kata para pakar aerodinamis yang mengatakan bahwa badan besar, sayap kecil nggak mungkin bisa terbang. Untung aja dia nggak belajar loh Bu. Jadi alias kalau dia tidak membaca berita, otomatis dia tidak tahu kalau dia tidak bisa. Begitu juga kalau kita bicara dengan Roberto Mancini, istilahnya adalah semakin dia nggak tahu semakin bagus. Tetapi yang harus dimasukkan ke dalam dia adalah segala hal yang mungkin dan berhasil dalam hidupnya dia. Masuk akal? Ya. Dan tahu dari mana kalau sesuatu yang berhasil? Yaitu adalah melihat dari segala sesuatu yang kita anggap mungkin, yaitu adalah kitab suci. Ya, sampai sini oke ya? Karena kitab suci isinya kan kalimat positif ya Bu ya. Nah yang kedua adalah dia harus memperkatakan hal-hal yang baik, apa yang dia mau terjadi dalam hidup dia, dan kenapa itu begitu penting. Sehingga ketika otaknya tenang, dia calm, dia santai, dia bisa membuat strategi yang lebih bagus. Strategi menjadi tidak bagus karena dia panik. Dia cemas. Jadi kalau kita yang bisa saya rekomendasikan, walaupun mungkin mungkin kalimat yang saya ceritakan ini akan masuk ke Roberto Mancini, tapi yang bisa saya katakan adalah buat teman-teman yang lagi menghadapi permasalahan dalam bidang bisnis apapun, mau ekonomi, kondisi apapun, kita melihat hanya 2 hal tadi. Lebih baik nggak tahu sesuatu, atau yang kedua, apa yang mau terjadi dalam hidup saya dan kenapa itu penting. Karena di dalam NLP, apa yang kita lihat dalam pikiran, itu yang terjadi. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, sama seperti ya kalau teman-teman ya NLPers,
dalam pekerjaan juga seperti itu ya Coach ya. Hmm. Jadi nggak usah takut meskipun merasa kayak diawasin gitu ya. Ya. Jadi tetap aja melakukan pekerjaan dan selalu berpikir positif gitu ya. Kita berkatakan bahwa apa yang kita kerjakan ini pasti berhasil gitu ya Coach ya. Betul. Pasti membawakan dampak buat perusahaan tempat kita bekerja. Nah seperti itu sahabat NLPers. Oke, buat sahabat NLPers, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk langsung aja kita tayangkan ke YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh dan bermanfaat buat para NLPers. Oke, dengan saya Namilani dan Saya Coach Anton Syarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa NLP for NLP Business Business untuk Indonesia. Bye-bye. Bye.